Perihal tentang tujuan, hal itu tidak mudah untuk dicapai. Berasa semangat dan yakin di awal, seketika merasa ingin menyerah di tengah perjalanan. Tapi pada saat itu, ada suatu hal yang membuat kita merasa kembali semangat untuk bisa mencapainya. Dan pada akhirnya, keputusan antara hati dan pikiranlah yang mutlak untuk dilakukan. Di penghujung akhir tahun 2020, saya kembali ingin menutupnya dengan sesuatu yang berkesan. Ya, kegiatan mendaki gunung. Pada kali ini, saya bersama seorang teman ingin membuat cerita di penghujung tahun dengan mendaki ke Gunung Slamet. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Provinsi Jawa Tengah serta tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Bukan perkara mudah mendaki gunung yang satu ini. Trek jalur di gunung ini cukup sulit dan terjal. Dengan segala tekad dan keinginan, kami berangkat pada hari Selasa 29 Desember 2020. Oh iya, kali ini kami akan memilih jalur pendakian via Bambangan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kami berangkat dari rumah pada pukul 6:30 pagi dengan menggunakan sepeda motor. Menurut Google Maps yang saya gunakan, perjalanan menuju base camp Bambangan hanya butuh waktu 3 jam saja. Tidak heran sih, karena Gunung Slamet sendiri tidak begitu jauh jaraknya dengan tempat saya tinggal. Bahkan tiap pagi hari, Gunung Slamet selalu terlihat dari kejauhan tempat saya tinggal. Seperti biasa, jika kita menggunakan Google Maps, kita akan diarahkan ke jalan alternatif lebih cepat, bukan melewati jalan lintas kota. Kurang lebih sekitar 3 jam di perjalanan, kami pun tiba di base camp pendakian Gunung Slamet via Bambangan pada pukul 10 siang. Tentu, kami tidak langsung mendaki. Ya, kami bukan robot. Kami pun istirahat sekaligus persiapan untuk perizinan mendaki ke Gunung Slamet. Setelah semua persiapan telah siap, kami mulai perjalanan dari base camp pada pukul 11 siang. Belum juga berjalan, tiba-tiba hujan turun dan itu membuat kami sedikit kurang semangat. Dan pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk naik ojek menuju batas perkebunan warga. Ojeknya sendiri tidak begitu mahal, cukup membayar 15.000 per orangnya. Kurang lebih butuh waktu sekitar 10 menit saja menggunakan ojek motor untuk sampai di batas perkebunan warga, dan seterusnya kita benar-benar mendaki. Dikarenakan hujan yang begitu deras, saya tidak bisa mengambil footage video selama perjalanan menuju pos 1. Dan pada pukul 2 siang, kami sampai di pos 1 dengan keadaan yang cukup basah. Setelah sekitar 15 menit istirahat di pos 1, kami melanjutkan pendakian dengan keadaan cuaca yang cukup bersahabat, sedikit gerimis, dan diselimuti kabut di jalur pendakian. Bukan perkara mudah mendaki pada saat cuaca hujan. Segala persiapan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, terutama jas hujan, serta pakaian ganti yang harus dibawa lebih banyak dari biasanya. Kita tidak tahu hal tak terduga apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa jadi semua perlengkapan yang kita bawa bisa basah kuyup oleh air hujan pada saat kita berjalan.
Akhirnya kita sampai di pos bayangan antara pos 1 dan pos 2. Sekarang menunjukkan pukul 14.36, setengah 3 sore. Biasanya kita akan ngecamp di pos 3 karena ya tidak memungkinkan, cuaca tidak bersahabat, berkabut dan sedang hujan. Kita istirahat sebentar sekitar 5 menit baru kita lanjut ke pos 3. Semangat. Lagi-lagi perjalanan tadi diguyur hujan deras, dan otomatis saya pun tidak bisa mendokumentasikan selama perjalanan. Sekitar pukul 5 sore, kami berdua sampai di pos 2, dengan keadaan masih hujan. Kami memaksakan untuk mendirikan tenda. Ya, pikir saya kapan lagi, kepala sudah basah semua. Di dalam tenda, kami segera memasak makanan untuk mengisi kembali tenaga kami yang sudah terkuras selama perjalanan tadi. Dan setelah itu, kami pun beristirahat. Di luar rencana, kami ternyata summit dari pos 2 menuju puncak. Tersisa 7 pos lagi yang harus kami lewati. Sungguh melelahkan. Berangkat pukul setengah 6 pagi, kami berdua berjalan dengan penuh keraguan. Apakah kita berdua bisa sampai ke puncak sebelum turun hujan? Hal itu yang membuat kami ragu untuk summit. Toh itu cuma pikiran kami saja. Kami pasti bisa. Alhamdulillah sudah nyampe di pos 3. Pos Pondok Cemara. Yang tadinya kita akan ngecamp di pos 3, tapi karena kemarin sekitar jam 5 sore itu hujan deras, dan akhirnya kita memutuskan untuk ngecamp di pos 2. Ya, berangkat tadi pukul 5 pagi dan nyampe sekitar pukul 6.10. Tetap semangat, pasti bisa. Dari pos 3, kami lanjut perjalanan menuju pos 4 yang terkenal dengan keangkerannya. Di tengah perjalanan, kami berhenti sejenak untuk melihat betapa indahnya matahari pagi meskipun terhalangi oleh rimbunnya pepohonan. Itu mus dulu kabut paling itu untuk itu. Dan sekitar setengah jam berjalan, kami sampai di pos 4. Ya, kita sudah sampai di pos 4, pos Samarantuh. Dan setelah ini pos 5 sekitar berapa ya? 30 menitan lah. Tadi dari pos 3 ke pos 4 sekitar 30 menit. Ya, karena kita nggak bawa carrier, jadinya lebih memudahkan untuk lebih sampai lebih cepat. Lanjut. Tak butuh waktu lama, jarak antara pos 4 ke pos 5 itu tidak begitu jauh. Kami hanya perlu waktu 20 menit saja untuk sampai ke pos 5. Oke coy, hampir sekitar 20 menitan dari pos 4 ke pos 5 sekarang.
bernama pos Samyang Rangka, dan kita istirahat sejenak sekitar 5 menit. Setelah itu lanjut. Caps. Jalur yang kami lewati mulai dari pos 2 sampai ke pos 5 itu didominasi oleh tumbuhan liar dan akar pepohonan yang menjalar di permukaan tanah. Dan tanahnya itu padat tapi licin. Mungkin dikarenakan oleh air hujan dan juga banyak ditumbuhi oleh tumbuhan lumut yang setiap kali kaki kami menginjaknya itu terasa licin sekali. Maka dari itu, kami berjalan santai tapi konsisten, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Pos 6, ketinggian 2.909 meter di atas permukaan laut. Sekitar 20 menit kita berjalan dari pos 5 dan akhirnya sampai di pos 6. Nah, posnya itu Samyang Ketebonan. Ketebonan kan, bukan Ketebonan? Ketebonan. Dia yang ngomong, Pi. Aja. Jalan sekitar 30 menit dan kita sampai di pos 7 Samyang Kendiri. Dan hari ini pos 8. Lanjut. Iya. Yeay, pos 8. Tapi energi sudah terkuras habis. Kita sebentar lagi pos 9. Dan setelah itu summit puncak. Semangat. Ya, kita sudah sampai di pos 9. Itu pos terakhir dari sekian pos, dari pos 1 sampai 9. Ini pos yang terakhir. Dan setelah ini kita akan summit ke atas sekitar 2 jaman. Dan nama pos ini adalah Pelawangan. Ini merupakan batas vegetasi di mana batas tumbuhan dari sini ke atas itu sudah tidak ada. Jadi ini ada batas dari vegetasi di Puncak Slamet. Semoga bisa sampai atas. Semangat!
Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Akhirnya kami berdua atas nama Alfidi Putra dan Widi Permana Putra telah menggapai atap tertinggi Jawa Tengah, 3.428 meter di atas permukaan laut, Puncak Gunung Slamet. Dikarenakan cuaca yang semakin memburuk, kami bergegas untuk segera turun dari puncak. Kebanyakan orang berasumsi bahwa puncak adalah bonus. Puncak memanglah sebuah tujuan, dan kembali ke rumah adalah sebuah kewajiban. Saya Alfedi Putra, salam lestari.